Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini gue akan bahas kota di dunia yang paling dekat ke luar angkasa men, dan mempunyai tambang emas yang rata-rata mata pencaharian penduduk di kota ini yaitu menambang emas cuy. Wah, ini sih pasti masyarakat di sana kaya raya semua ya kan. Tapi enggak cuy, meskipun memiliki tambang emas, tetapi penduduk di kota ini ternyata malah menjadi perkampungan kumuh dan tidak ada jalan raya cuy. Lah kok bisa ya kan? Kota ini bernama yaitu kota La Rinconada, salah satu kota yang berada di pegunungan Andes Peru yang memiliki ketinggian 5.100 meter dari permukaan laut cuy. Anjir, ini sih lebih tinggi dari gunung tertinggi di Indonesia ya kan, yaitu Jayawijaya men, yang memiliki ketinggian 4.884 meter dari permukaan air laut. Dengan ketinggian 5 km, La Rinconada juga memiliki suhu rata-rata per tahunnya yaitu 1,2 derajat Celcius. Dan uniknya di kota ini tidak ada pohon yang tumbuh men, bahkan rumput pun nggak ada cuy. Ya karena tekanan udara yang rendah ya kan, dan ketinggian yang sangat ekstrim membuat tanaman ataupun pohon tidak bisa bertahan hidup. Dan dengan ketinggian ekstrim ini, La Rinconada memiliki lapisan atmosfer yang sangat tipis, dan karena ini kadar oksigen di kota La Rinconada hanya memiliki 50%, lebih sedikit dari kadar oksigen di kota-kota lain men, dan di seluruh dunia. Namun uniknya penduduk setempat sudah berevolusi untuk memproduksi sel darah 2 kali lebih banyak dari manusia biasa cuy, sehingga otomatis kalau kita ke sana pasti sesak nafas ya kan, karena kekurangan oksigen. Dan bener aja, salah satu YouTuber bernama Ruhi Chenet mengunjungi kota La Rinconada untuk pertama kalinya men, dan beberapa menit perjalanan saja Ruhi Chenet ini harus menghirup oksigen yang ada di tabung kecil gitu. Bahkan Ruhi Chenet ini belum sampai di kotanya loh, jadi ya masih di perjalanan ya kan. Edan cuy, ini gue liatnya aja udah kayak sesak anjir ya kan. Very deep. Headache, dizziness, and nausea are the first symptoms, followed by coughing. It may cause. Dan lebih parahnya lagi, ketika tubuh kita berada di ketinggian, paru-paru manusia biasa akan mengalami penumpukan cairan cuy, dan juga tubuh manusia akan kehilangan lebih banyak cairan lewat pernafasan men. Jadi ya sangat penting lah untuk menjaga agar tidak dehidrasi cuy. Dan gejala-gejala umum ketika orang biasa mengunjungi kota ini adalah pusing hingga pingsan cuy. Penduduk kota ini sih memiliki obat tradisional untuk menghilangkan rasa pusing tersebut, yaitu dengan daun koka. Ya, bahan yang sama yang digunakan untuk obat-obatan terlarang yaitu kokain. Ya, meskipun daun ini daun terlarang di sebagian besar negara di dunia, tetapi di kota La Rinconada ini legal cuy. Ya karena untuk obat ya kan. Dan daun koka ini juga memiliki efek mati rasa men, yang membuat pemakainya itu bisa merasakan rileks. Nah lalu gimana sih kehidupan sehari-hari penduduk di kota La Rinconada ini? Dan gimana awalnya nih, kok bisa ada pemukiman warga di tempat tinggi kayak gini ya kan? Nah jadi awal mula kota ini ditemukan adalah sejak dimulai dengan penambangan emas pada zaman suku Inka, dan antara tahun 2001 sampai 2009 hingga emas naik 235% yang membuat populasi di kota La Rinconada ini meningkat drastis hingga 30.000 jiwa datang ke kota ini hanya untuk menambang emas cuy. Dan baru-baru ini populasi di kota La Rinconada ini bertambah men menjadi 50.000 jiwa, yang membuat kota La Rinconada ini semakin padat dan juga kumuh men. Dan karena kepadatan penduduk, kota La Rinconada ini dipenuhi dengan sampah-sampah. Bahkan sampah ini bisa bertonton yang membentang di seluruh kota ini. Ya termasuk di pinggir jalan cuy. Maju dikit sampah, maju lagi sampah lagi. Ada. Jadi maju sampah, mundur sampah. Nih kalian lihat sendiri aja nih betapa banyaknya tumpukan sampah-sampahnya ya kan. Has given place to piles of garbage. The moment we arrived, a sickening odor hit me suddenly. Dan kenapa ini bisa terjadi
terjadi ya karena di kota ini tidak ada undang-undang yang mengatur kota ini men. Ya termasuk kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan segala tindakan kriminal lainnya men. Bahkan bisa dibilang kota ini adalah kota tanpa aturan cuy. Ya bisa aja tuh ketika lagi jalan-jalan bawa emas terus dibunuh kayak gitu ya kan. Dan pelakunya pun tidak akan ditangkap men, alias bebas. Ya ini sih parah ya kan. Dan parahnya lagi di kota Larin Konada ini tidak ada bank untuk menyimpan uang ataupun emasnya cuy. Jadi ya sangat sering tuh tindak kriminal seperti pencurian, bahkan penuh yang kayak gue tadi. Ya kayak gitu ya kan. Sebagian besar penduduk di kota ini adalah pendatang cuy. Dan para pendatang ini bekerja di tambang emas milik Corporation Ananea. Para pekerja ini bekerja selama 30 hari tanpa pembayaran men. Nah tetapi mereka diberi 1 hari menambang untuk diri mereka sendiri. Ya jadi ya gaji mereka tergantung pada keberuntungan mereka di 1 hari itu ya kan. Ya kadang dapat banyak tapi kadang juga dapat sedikit. Ya pantas saja sih kalau gini caranya ya gak kaya raya kan jadinya. Ya tapi para pekerja ini juga punya cara tersendiri cuy, yaitu ketika mereka bekerja selama 30 hari, diam-diam para pekerja ini menyimpan bongkahan emas untuk diri mereka sendiri men. Jadi ya ketika lu nambang emas gitu ya kan, terus lu dapat bongkahan emas banyak gitu ya, terus lu simpen sendiri ya lu simpen lu. Nah gini ya kan. Tapi bongkahan emasnya itu juga bukan 100% emas murni ya kan. Ya bongkahan itu tuh kayak masih campuran dengan merkuri, dan banyakkan merkurinya tuh daripada emasnya ya kan. Dan ketika para penambang ini udah dapat bongkahan emasnya, mereka tuh pergi ke tempat penukaran emas untuk mendapatkan uang men. Dan karena tidak adanya sistem pembuangan limbah hasil dari tambang ini, membuat air di sekitar kota ini terkontaminasi dengan merkuri ya kan. Dan juga sampah masyarakat yang semakin menumpuk setiap harinya men. Ya makin parah tuh tercemarnya tuh ya kan. Ya ngeri juga sih, padahal merkuri ini kan cairan logam yang bisa dibilang ya sangat berbahaya lah bagi tubuh manusia ya kan. Ya lalu kenapa sih para pekerja tambang ini gak digaji seperti tambang-tambang emas lainnya? Nah ini nih yang bikin berbeda. Tambang emas di Larin Konada ini tidak memiliki izin tambang alias ilegal. Jadi ya seenaknya aja tuh gaji para pekerjanya ya kan. Dan yang lebih gilanya lagi ketika ada pekerja tambang yang meninggal gitu ya kan, perusahaan tambang ini akan membayar sekitar $600 sebagai kompensasi. Dan karena sistem gaji yang seperti ini membuat para pekerja ini hidup pas-pasan men. Bahkan sebagian besar rumah penduduk di kota Larin Konada ini terbuat dari seng yang sederhana. Astagfirullah. Dan tidak ada listrik juga cuy. Ya sebenarnya ada sih listrik di kota ini, tetapi hanya ada di pusat kotanya aja tuh ya. Kasian anjir. Dan karena tidak adanya aturan di kota ini pun jadi semrawut cuy. Ya amburadul. Bahkan setiap rumah penduduk di kota ini tidak memiliki toilet. Jadi ya para penduduk di kota ini harus mengantri di toilet umum. Nah selain bekerja di tambang, masyarakat banyak juga tuh yang menjual makanan-makanan atau baju-baju di pinggir jalan men. Ya mirip-mirip UMKM di sini lah ya. Sebagian masyarakat juga tinggal di pinggir sungai dan bercocok tanam dan memelihara hewan dengan air yang terkontaminasi merkuri tadi dan juga sianida. Dan bener aja cuy, karena air di kota Larin Konada ini sudah terkontaminasi dengan merkuri dan juga sianida, membuat rata-rata umur penduduk ini hanya sekitar 35 tahun aja tuh. Lalu gimana tuh kehidupan anak-anak di kota ini? Sayangnya di kota ini tidak memiliki tempat sekolah yang layak dan hanya memiliki tempat sekolah sampai jenjang SMP aja men. Perguruan tingginya pun juga gak ada ya. Tapi kalau mau berlanjut ke perguruan tinggi, anak-anak ini harus keluar kota tuh dari kota ini, atau kalau gak mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya ikut kerja di pertambangan tadi. Ya lalu gimana tuh kalau dari pemerintahannya sendiri? Sayangnya pemerintahan Peru tidak mau mengurus kota ini. Jadi ya gak ada tuh infrastruktur atau pembangunan di kota ini men. Atau bahkan pemerintah Peru tidak berusaha untuk memberantas kejahatan-kejahatan di kota Larin Konada ini. Jadi ya kayak dibiarkan gitu aja sih. Sampai-sampai seorang YouTuber yang bernama
bernama Ruhi Chenet harus dikawal polisi ketika ingin berkeliling di kota ini, men. Ya, tetapi meskipun kejahatan di kota ini merajalela yang bisa aja kejadiannya itu kapan aja ya kan. Dan penduduk di kota Larinconada ini semakin bertambah, baik karena keturunan para penduduk di kota ini maupun pendatang yang sebagian besar dari Peru. Sebelum gue akhiri nih pembahasan kota ini, ada suatu kepercayaan masyarakat setempat nih yang kalau dilanggar bisa menyebabkan bencana di kota ini, men. Yaitu di kota ini wanita dilarang ikut menambang seperti para penambang laki-laki pada umumnya. Para wanita ini hanya boleh memungut sisa-sisa bongkahan tambang emas yang berada di lereng gunung ini ya kan. Ini gue jujur juga sih, kasihan sih yang ngelihatnya. Ya bisa aja loh mereka ini terpeleset terus jatuh itu ya kan, mana tinggi kan. Dan ketika kepercayaan ini dilanggar, maka salah satu gunung di sana yang mirip seperti manusia yang bernama Sleeping Beauty akan cemburu dan menimbulkan bencana seperti gempa bumi, men. Ya bisa dibilang lucu juga sih. Gue kira kepercayaan seperti ini nih hanya ada di Indonesia, men. Ya tetapi ternyata di luar negeri juga ada ya kan kepercayaan seperti ini. Dan oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Gue Ferdinand Alfaruk. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya, men. Dan buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.